Jadi tidak anak-anak membaca sudah selesai, tetapi ada pengawasan, yaitu membuat reading log. Di sini ada jurnal membaca. Jadi setiap anak setelah selesai membaca, dia menuliskan di dalam jurnal buku apa yang dibaca, halaman berapa, kemudian isi bukunya apa, diceritakan di situ. Kemudian guru menuliskan pencapaian dan bacaannya, hari ini kamu sudah membaca ini, halaman sekian, itu dituliskan di dalam jurnal, guru melaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian, ketika seorang siswa menyelesaikan sebuah buku, maka dia dapat membahas atau diskusi, boleh presentasi di depan teman-temannya, seperti itu. Next. Untuk penguatan Bapak Ibu, selain pengawasan ada penguatan. Ini adalah beberapa contoh program DIRS penguatannya. Ada Read Aloud, ini kami bekerja sama dengan komunitas Read Aloud Malang Raya. Jadi di Perpustakaan Pusat Kota Malang kami hadirkan untuk memberikan semangat membaca, mempromosikan kegiatan membaca yang menyenangkan. Jadi anak-anak kita undang di sebuah hall begitu, kemudian ada yang membacakan, karena Read Aloud ini membaca keras Bapak Ibu. Jadi ada yang membacakan, anak-anak menjawab pertanyaan. Kemudian ada klub menulis jurnalis cilik, kita beri nama IDEA. Jadi anak-anak yang literasinya bagus, dia akan bergabung dengan menulis cilik atau jurnalis. Kemudian pelatihan menulis siswa berbakat. Nah ini untuk penguatannya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang literasinya bagus, itu kita masukkan ke dalam tim menulis siswa berbakat. Nah ini adalah beberapa contoh. Next. Ini contoh Bapak Ibu pelatihan menulis. Ini bekerja sama dengan pemateri. Jadi bisa dari UM, kalau karena kami di Malang dekat dengan UM ya. Next Bapak Ibu. Nah ini untuk pemberian penghargaan atau pengakuan. Ada lomba duta baca. Ini jadi yang literasinya bagus, kita adakan lomba duta baca sebagai penyemangat atau sebagai pionir dalam kegiatan literasi. Kemudian lomba menulis siswa kecil-kecil pandai berkarya. Jadi ada menulis siswa, ada menulis guru. Nah dari situ kita beri penghargaan berupa penerbitan buku dari anak-anak sendiri, dari Bapak Ibu guru yang beri SBN. Karena apa Bapak Ibu? Untuk membentuk guru-guru yang mau menulis itu susah sekali. Mungkin tidak hanya saya ya, tetapi Bapak Ibu semua. Saya suka menulis, tetapi kalau menggerakkan teman-teman guru itu susahnya minta ampun. Jadi inginnya ayo menulis seperti saya begitu, tetapi ya itu susahnya luar biasa. Oke, ini beberapa contoh ya, karya-karya siswa dan guru. Baik Bapak Ibu, itu sharing saya ini dampak dan hasilnya. Alhamdulillah luar biasa, ada peningkatan di raport Kemendikbud, literasinya 100%. Cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu, panggilannya sinten ya Bu? Ibu Vida. Oh Ibu Vida, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Vida. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Vida. Sudah ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Karena materinya sangat luar biasa sekali. Kami persilahkan kepada 3 penanya untuk bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Baik, kami persilahkan kepada Ibu bisa memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Kami mohon untuk panitia bisa memberikan mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, bisa berdiri. Oke, terima kasih. Saya dari Batu, dekat sini Bapak Ibu, dari SMP 6 Batu. Saya mau bertanya kepada Bu Vida. Tadi Mohon maaf berkenalan. Ibu, boleh disebutkan nama dan juga asal lembaganya. Oke, kamu Saya Bu Desi dari SMP Negeri 6 Batu. Terima kasih Bu Vida diberi kesempatan untuk bertanya.
sangat bagus sekali program yang dijalankan Bu Vida di sekolah SD Sadillah yang saya tahu pada waktu saya kuliah dulu SD ini sangat bagus dan saya kira memang benar-benar bagus kualitasnya, Bu Vida. Di sini program ini telah berjalan mungkin cukup lama, Bu, dan saya mau bertanya satu untuk kami adopsi di sekolah kami. Bagaimana menjaga konsistensi Bapak Ibu, Bu Ida, konsistensi guru terutama karena kami menemui di sekolah kami itu menjaga konsistensi para guru untuk mendampingi, untuk terus semangat menjalankan program literasi itu tidak gampang. Mungkin bisa berbagi trik menjaga konsistensi untuk guru dan juga siswa serta mungkin kerjasama dengan pihak luar, pihak wali murid dan seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih untuk moderator. Terima kasih kepada Ibu Desi. Kami persilahkan kepada Ibu Vida untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, Bu Desi, terima kasih untuk siswa dulu ya. Jadi memang menjaga eksistensi agar terus bisa dilaksanakan. Ini memang kita ada kerjasama dengan paguyuban. Yang pertama, kita punya pojok baca, Ibu. Jadi pertama itu pojok bacanya tidak seperti itu, kita tidak punya. Jadi hanya sekedar sudah buku ditaruh aja begitu, anak-anak membawa dari rumah. Jadi ini anak-anak kita sampaikan silakan membawa buku bacaan dari rumah. Kita tentukan kalau anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 bukunya masih buku dongeng, buku cerita-cerita anak begitu. Tetapi kalau sudah kelas 4, 5 4, 5, 6 itu sudah ensiklopedi dan sebagainya. Kemudian kita kerjasama dengan paguyuban Ibu untuk menghias reading corner-nya. Jadi berlomba-lomba ini wali murid itu sangat antusias sekali. Sehingga bagaimana anak-anak ini supaya literasinya tidak mati dan terus dan lebih dekat dengan buku, Bu. Kalau di dalam kelas dengan pojok pusaka yang bagus, itu anak-anak senang sekali membaca. Ketika istirahat, sambil makan, dia dengan membaca. Kemudian kegiatan ini terus-menerus, Bu. Jadi tidak sudah berjalan, mohon maaf sebenarnya itu saya tuh program ini sudah pandemi ya, karena memang awal pandemi melihat literasi anak-anak kok sangat rendah ya, kok maksudnya seperti ini, gimana cara menemukan literasinya, akhirnya tumbuhlah ide untuk DIERS. Harapannya ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi program DIERS membaca 15 menit setiap hari. Nah, untuk anak-anak yang sudah literasinya bagus, ini kita kasih wadah untuk kita masukkan ke dalam klub menulis. Ayo anak-anak, siapa yang ingin membuat cerpen, dibukukan, nanti bukunya bisa dikenal, bukunya bisa dikasihkan teman-temannya, bisa dibaca banyak orang, senang Bu mereka, atau hanya sekedar puisi. Dan seperti itu untuk siswanya. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu guru memang agak susah. Ya, jadi sering jadi ada penggiatnya dulu, Bu. Saya mulai dari saya. Jadi saya awali dengan sering menulis artikel di koran. Masuklah di Malang Post gitu. Sehingga saya ajak, ayo Bapak Ibu nulis artikel pendidikan apa saja. Sehingga ketika mereka sharing, Bu saya ingin nulis, masuk ke artikel seperti itu di koran, gimana caranya? Ayo nulis saja, nanti tak bantu. Maksudnya saya membantu untuk kita cekkan dari segi bahasa dan sebagainya, mengajak mereka. Kemudian kerjasama Ibu dengan UM, ini salah satu dosen UM, kebetulan juga teman kuliah saya dan Ibu salah teman dari UM dari bahasa Indonesia, termasuk juga dosen di sana. Saya minta bisa nggak kita kerjasama mengajari anak-anak yang sudah pintar nulis ini loh, tolong dikasih semangat, motivasinya tidak hanya untuk anak-anak tapi untuk Bapak Ibu gurunya juga begitu. Jadi kita datangkan, terus kita sering bekerja sama dengan perpustakaan pusat. Jadi ada perpustakaan keliling yang menggunakan mobil itu, jadi setiap istirahat begitu kita agendakan, nanti jadwalnya minggu ini anak kelas ini ya membaca. Jadi kita taruh di hall begitu untuk membaca dengan perpustakaan Kota Malang yang keliling tadi. Itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu? Sudah terjawab gini? Baik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tadi Ibu yang berjilbab
Oren Muda. Kami persilakan untuk panitia. Oke, bisa berdiri Ibu, bisa diperkenalkan namanya, kemudian juga asal lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan terima kasih Bu Ida. Untuk saya bertanya, perkenalkan nama saya Lina Mariani dari SDN Brakasi 5 Sumeneb. Saya sangat tertarik Bu dengan program yang Ibu adakan di sekolahnya Ibu.